Bismillah, hai selamat datang di AP Not ID lagi. Ya teman-teman semuanya, di sini saya akan bahas rekapan Apple event yang semalam sudah dilaksanakan oleh Apple, di mana Apple meluncurkan beberapa device-nya, di antaranya adalah AirPods, kemudian Apple Watch, dan iPhone 17 series. Nah di sini ada hal yang sangat menarik di jajaran iPhone 17 series yang perlu kalian ketahui, dan ini kalau menurut saya ini sangat menarik banget, dan ini merupakan pembaruan dari iPhone yang sebelumnya belum pernah ada. Apa itu? Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Oke, produk yang pertama kali diluncurkan adalah AirPods Pro 3, di mana si AirPods Pro 3 ini Apple mengklaim dia punya beberapa kali aktif noise cancelling yang lebih kuat dibandingkan AirPods Pro generasi sebelumnya. Dan dia juga mengklaim dia punya ANC yang lebih kuat dibandingkan semua AirPods yang ada sekarang. Dan ya itu sebetulnya perlu pembuktian juga dan perlu perbandingan sebetulnya. Bener nggak Apple itu dengan klaim yang sebesar itu punya ANC yang sekuat itu? Dan kemudian dia juga bilang sudah menggunakan perubahan ya untuk air tips-nya, tidak pakai silikon lagi, dia sudah pakai infused foam ya, foam infused air tips. Di sini juga dia untuk air tips-nya dia ada 5 pilihan size ya, yang sebelumnya biasanya untuk AirPods Pro air tips-nya itu ya, dia biasanya disediakan 3 kalau tidak salah. Nah yang sekarang itu ada 5 pilihan. Sebetulnya kita perlu lihat nanti pada saat unboxing betul nggak untuk pilihannya ada 5, dan dia bilang untuk menyesuaikan kebutuhan dari bentuk telinga orang masing-masing. Di sini ada fitur diantaranya adalah Live Translate yang disediakan ketika kita berinteraksi dengan orang asing yang berbeda bahasa dengan kita, yang dimana AirPods Pro ini bisa mentranslate langsung, tidak hanya kata per kata tapi juga per kalimat juga gitu ya. Dan sebetulnya mungkin bagi sebagian besar orang di Indonesia kayaknya ini nggak begitu kepakai juga, kecuali mungkin bagi kalian yang sering berinteraksi dengan orang asing dan menggunakan bahasa yang berbeda, mungkin itu kepakai ya. Dan kemudian yang paling menarik sebetulnya di sini adalah heart sensing, di mana sebuah AirPods dia bisa mendeteksi detak jantung atau nadi. Jadi di situ digambarkan di Apple event tersebut ada orang yang olahraga gitu ya, dan dia nggak pakai Apple Watch tapi dia juga masih bisa mendeteksi heart rate-nya berapa, yang nanti akan berhubungan dengan perhitungan kalori juga, perhitungan atau pengeluaran kalori. Dan ini kalau menurut saya ini hal yang atau kebaruan yang sangat bagus di AirPods Pro 3 ini. Karena kalau misalnya kita mau olahraga kemudian kita lupa nggak pakai Apple Watch atau nggak punya Apple Watch, kita bisa hanya pakai untuk AirPods Pro 3 ini untuk mendeteksi berapa heart rate kita selama olahraga. Kemudian selanjutnya adalah kita lanjut ke produk yang kedua, yaitu Apple Watch series, di mana seriesnya ada 3 ya, ada 11, ada SE 3, dan ada Ultra 3. Sebetulnya di sini nggak ada yang menarik, sangat menarik banget ya, kecuali mungkin ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, detailingnya sedikit terkait Apple Watch series 11. Dia dimana sekarang sudah hadir dengan 5G gitu ya, mode 5G untuk yang versi selulernya. Kemudian untuk fitur kesehatannya lebih canggih karena dia bisa mendeteksi hipertensi, di mana hal ini kalau menurut saya bagi orang yang terjun di dunia kesehatan sangat menarik banget ya, terutama bagi kalian yang sangat peduli akan kesehatan dan punya riwayat hipertensi. Ini sangat bagus karena kalian nggak perlu yang namanya tensimeter, meskipun tingkat akurasinya perlu kita buktikan lebih lanjut ya, apakah tingkat akurasinya seakurat kalau kita menggunakan tensimeter atau tidak. Tapi dengan adanya fitur ini, setidak-tidaknya kita bisa mendeteksi atau mencegah lebih dini kalau misalkan ada gangguan tekanan darah tinggi yang bisa mengancam nyawa. Itu sangat bagus banget ya kalau menurut saya pribadi. Untuk ketahanan baterainya dia lebih tahan lagi ya, dia bisa bertahan sampai 24 jam. Bagi smartwatch yang lain mungkin sudah banyak yang lebih tahan daripada ini ya. Kalau 24 jam ya berarti ya sehari semalam gitu ya. Kayaknya untuk Apple Watch yang smartwatch yang lain yang dari brand yang sebelah itu kayaknya sudah jauh-jauh lebih lama ya, dan ini kita masih bertahan di 24 jam aja gitu. Jadi ya kalau menurut saya ya dari segi ketahanan baterai, kenapa ya Apple Watch ini sangat lemah di ketahanan baterainya, meskipun sebetulnya sudah lebih mending lah, 24 jam itu sebetulnya sudah bagus karena dia juga sudah mendukung fast charging juga. Untuk pilihan warna itu untuk yang versi aluminiumnya itu ada jet black, ada silver, ada rose gold, dan ada space gray. Sedangkan yang untuk pilihan titanium itu ada natural, gold, dan slate titanium. Kemudian untuk yang SE3 chipsnya sudah S10, dan ini yang menarik sebetulnya ya. Menarik dan yang baru di sini adalah adanya always on display. Yang sebelumnya di SE1 dan SE2 itu tidak ada sama sekali always on display. Kalau menurut saya hal yang menjadi highlight di sini adalah always on display
displaynya sih, karena tanpa harus mengaktifkan atau mengangkat tangan kita gitu ya, kemudian mengetuk layarnya, ya jamnya itu akan terus menyala gitu ya, tanpa menguras daya tahan baterainya. Dan berbicara mengenai daya tahan baterai, dia bisa bertahan hingga 18 jam. Ya lumayan lah ya untuk ukuran Apple Watch. Untuk warna sendiri, dia tersedia ada dua warna. Yang pertama itu adalah Starlight dan Moonlight. Untuk Apple Watch Ultra 3, sebetulnya semua fitur yang ada di Watch 11 ya, itu semuanya juga ada, dan dia punya konektivitas satelit dual channel aja ya, 2 signal radio. Dan sisanya sih sebetulnya sama-sama aja, dan ya ini adalah bagian yang paling tidak menarik kalau menurut saya di peluncuran Apple device semalam. Oke, selanjutnya adalah dari jajaran iPhone 17 series yang diluncurkan oleh Apple semalam ya. Sekarang kita akan bahas dulu mengenai iPhone 17 non Pro yang base model, yang base series ya, yang itu dimana sekarang layarnya sudah bukan lagi 6,1 tapi udah naik menjadi 6,3 inch sama dengan layar iPhone 17 Pro-nya ya. Dan ini yang sangat menarik sebetulnya ya, yang menjadi hal yang pembaruan dibandingkan dengan iPhone non Pro yang sebelum-sebelumnya, yaitu ProMotion Display. Akhirnya ProMotion Display 120 Hz itu ada di iPhone non Pro, di iPhone 17 yang base modelnya, yang bukan Pro ya. Dan ini sudah dari dulu, mungkin sudah lama kita nunggu, dan baru sekarang dikasih sama Apple-nya. Tapi nggak apa-apa, kita patut bersyukur sekarang sudah ada ProMotion Display di iPhone jajaran non Pro-nya. Kemudian untuk brightness-nya juga dia cukup kuat ya, 3000 nits dengan peak brightness-nya itu ketika di luar ruangan. Kemudian chipset-nya udah pasti yang terbaru, yaitu A19 Bionic, di mana dia bilang, Apple bilang performanya 20% lebih cepat dibandingkan dengan iPhone 16 yang sebelumnya. Kemudian sekarang daya tahan baterainya juga semakin kuat, karena untuk kemampuan video playback-nya itu yang sebelumnya di iPhone 16 biasa itu adalah 22 jam, sekarang plus 8 jam, berarti kan 30 jam ya. Dan ini lumayan bagus banget ya untuk ukuran iPhone yang non Pro-nya. Kemudian untuk kamera, dia kamera utamanya itu adalah 48 megapiksel dual fusion, jadi ada yang main kamera dan ada yang telenya. Kemudian ada ultra wide-nya juga 48 megapiksel. Dan di sini yang sebetulnya yang menarik bukan kamera belakang tapi kamera depan, di mana kamera depannya itu 18 megapiksel yang sekarang sudah memiliki fitur center stage. Wow, center stage itu sebelumnya ada di iPad dan di MacBook, sekarang ada di iPhone. Luar biasa banget ya. Bagi kalian yang suka conference, yang suka bikin-bikin video, bahkan konten kreator yang pakai kamera depan, ini sudah sangat keren banget, sudah sangat cocok banget ya. Dimana dia bilang sensornya itu sekarang lebih besar, dimana sensor yang sebelumnya adalah 4:3 ya kalau tidak salah. Nah sekarang itu menjadi square, yang dimana kalian kalau misalkan ingin foto selfie, kalian nggak usah, kalau misalkan kita banyakan kemudian kita ingin foto selfie, kalian nggak usah miringin kameranya, cukup kameranya tetap di mode potret dan semuanya itu akan terambil karena sudah ada fitur center stage ini. Keren banget sih kalau menurut saya di pembaruan kamera depannya ini. Oke, selanjutnya storage-nya itu ternyata mulainya dari 256, bukan lagi dari 128 GB. Untuk warna, ada warna hitam, ada warna lavender, ada warna mist blue, ada warna sage, dan ada warna white. Oke, selanjutnya ada iPhone 17R. Ini adalah iPhone tertipis yang sepanjang sejarah Apple buat. Kata Apple begitu. Dimana ketipisannya itu hanya 5,6 mm dengan layar 6,5. Artinya lebih besar dari yang versi base modelnya, tetapi lebih kecil daripada yang Pro Max modelnya, yaitu 6,5 inch. Dan tentu saja juga sudah 120 Hz. Desainnya ini sudah kayaknya ini desainnya full titanium, hanya saja memang untuk SIM card-nya untuk di iPhone 17R ini tidak ada. Jadi full semuanya pakai eSIM. Baik yang dijual di Amerika maupun dijual di global ya, semuanya pakai eSIM. Ya, katanya si Apple dia bilang supaya dia bisa menghemat ruang untuk mendapatkan kapasitas baterai yang lebih besar. Untuk kameranya satu, tapi dia sudah dibekali dengan chipset selayaknya Pro, yaitu chipset A19 Pro. Dan dia juga sudah menggunakan modem, yang dimana modem ini merupakan modem yang terbaru ya dibandingkan dengan modem 16E, yaitu C1 atau C1, sekarang C1X di yang si iPhone 17R. Dimana yang modem C1 aja yang sekarang saya pakai Sub 16E ini sudah sangat awet banget baterainya. Nah sekarang yang iPhone 17R kita perlu menarik nih untuk kita bahas, apakah ini baterainya semakin
atau lebih kuat dengan modem yang terbaru ini C1X ini, atau malah sama aja karena klaimnya itu hemat dayanya itu lumayan ya dengan menggunakan modem tersebut. Tentu saja kameranya juga sama ya, kameranya cuman yang khususnya yang depan ya, dia juga bisa untuk center stage juga, dan kalau dilihat dari videonya dia bisa merekam kamera belakang untuk video ya, video recordingnya kamera belakang dan kamera depan itu bisa merekam bersamaan juga. Untuk warnanya itu ada warna white, ada warna black, ada warna gold, dan sky blue. Itu aja sih yang iPhone 17R. Oke, yang terakhir adalah iPhone 17 Pro. Ya, teman-teman semuanya, di sini ada perubahan yang cukup signifikan, terutama di area kamera belakang. Ya, ini memang sesuai dengan prediksi yang sudah dirumorkan sebelum-sebelumnya yang sangat kuat banget ya, dimana sekarang untuk desain kameranya itu berubah seperti ini, teman-teman semuanya. Dan memang ada warna baru ya, yang disebut dengan warna Cosmic Orange. Nah, ini warna terbarunya, dan memang untuk chipsetnya tentu saja sudah pakai chipset terbaru, yaitu A19 Pro dengan Vapor Chamber Thermal System, dimana Vapor Chamber ini kayaknya baru pertama kali diaplikasikan di iPhone 17 Pro. Ya, semoga aja ini bisa lebih dingin lagi ya terhadap, atau bisa lebih tahan lagi terhadap panas ya ketika digunakan pemakaian jangka panjang. Kemudian untuk CPU core-nya ada 6, kemudian GPU-nya ada 6 juga, dan iPhone 17 Pro ini kekuatan baterainya katanya video playback-nya bisa tahan sampai 39 jam. Wow, kalau menurut saya ini sangat kuat banget kemampuan baterainya dibandingkan dengan iPhone 16 Pro yang cuma 27 jam. Oke, kemudian selanjutnya yang kamera belakang ada perubahan di mana yang ketiga-tiganya sekarang sudah menggunakan 48 megapiksel. Di mana ada main, ada ultrawide, dan ada telefoto, dan sekarang di mana kemampuan zoomnya itu sampai 8 kali atau 8x, dan dia bilang digital zoomnya bisa sampai 40 kali. Kamera depan juga, pokoknya semua fitur yang ada di iPhone 17 yang non Pro-nya itu semuanya ada di iPhone 17 Pro. Ya, untuk segi warnanya ada 3 ya teman-teman semuanya. Ada warna Cosmic Orange, kemudian ada warna Deep Blue, dan ada warna Silver. Dan ya, kembali lagi nih teman-teman semuanya, iPhone 17 Pro ini tidak lagi pakai titanium, tetapi sekarang pakai aluminium dengan maksud katanya supaya lebih tahan panas lagi. Menurut kalian gimana? Silahkan komentari di kolom komentar kalau menurut kalian ini lebih bagus aluminium, atau malah kok balik lagi ke aluminium, atau malah ya bagus nih kita pilih daripada titanium yang punya beberapa kasus terutama di iPhone 15 dan terutama di iPhone 15 ya, beberapa kasus panas yang sering terjadi di case yang berbahan titanium. Oke, mungkin begitu saja teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya bisa memberikan berbagai hal-hal yang berhubungan dengan Apple device dan insya Allah memberikan manfaat untuk kalian. Oleh karena itu, terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.